Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum, Waketum, Partai Golongan Karya, Golkar, dan juga Ketua Indonesia Korea Network untuk Ibu Kota Nusantara Bambang Susatyo mengapresiasi dukungan berbagai pihak di Korea Selatan terhadap langkah Indonesia membangun IKN Nusantara. Diketahui, pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Apresiasi tersebut disampaikan Bamsud saat diwawancara media Korea Selatan. Dilansir dari tribunnews.com, Bamsud mengatakan, berbagai media dan publik di dunia internasional, termasuk Korea Selatan mengungkapkan bahwa mereka akan lebih merasa yakin dan nyaman jika ada aturan hukum yang memastikan progres pembangunan IKN Nusantara bisa tetap berjalan walaupun Presiden Joko Widodo, Jokowi, tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia. Mengingat jika hanya diatur dalam undang-undang, UU, sangat rawan untuk diganti atau bahkan dihentikan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu. Oleh karena itu, selain telah memiliki dasar hukum melalui UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, pembangunan IKN Nusantara juga akan diperkuat melalui pokok-pokok haluan negara, PPHN, yang saat ini sedang disiapkan oleh MPR RI. Dengan demikian, para duta besar, diplomat, investor, dan berbagai pihak lainnya termasuk media tidak perlu khawatir terhadap pembangunan IKN Nusantara. Keberadaan PPHN akan memastikan kesinambungan pembangunan IKN Nusantara tidak hanya dilakukan di masa pemerintahan Jokowi saja, melainkan juga dilanjutkan oleh berbagai presiden penggantinya. Karena belajar dari berbagai pengalaman negara dunia, setidaknya membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun dalam proses pembangunan dan pemindahan ibu kota negara atau sekitar 4 kali pemilu dan pergantian kepemimpinan nasional, ujar Bambang Susatyo dalam wawancara dengan Mer. Senghuan Chung dari media Korea Selatan, Maekyung Media Group, di Jakarta, Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Dalam pertemuan wawancara tersebut, turut hadir penghubung komunitas Indonesia Korea Selatan, Korea Indonesia Association, Mer. Ali dan Direktur Utama PT Tol Jagat Kerti Bali Tito Sulistyo. Bamsud juga menjelaskan, Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki nota kesepahaman, MOU, tentang kerjasama teknis pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara. Adapun MOU tersebut bisa menjadi rujukan bagi berbagai perusahaan Korsel untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara. Pria yang akrab disapa Bamsud itu mengatakan, saat ini pembangunan IKN Nusantara sudah mencapai sekitar 27%. Nantinya, apabila sesuai dengan rencana, sekitar 30% dari perkiraan total anggaran sebesar Rp466 triliun akan ditanggung dari APBN. Sisanya 70% atau sekitar Rp300 triliun lebih akan diperoleh melalui investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada Mei tahun 2022, saya diajak oleh pimpinan National Agency for Administrative City Construction, Kepala Otorita Nasional Pembangunan Kota Sejong, Merparkmuk, untuk meninjau perkembangan pembangunan Kota Sejong, yakni ibu kota administratif Korea Selatan yang dibangun untuk menggantikan kota Seoul, ujar Bamsud. Pembangunannya ditargetkan selesai pada tahun 2030 atau sekitar 23 tahun sejak dilakukannya groundbreaking pada tahun 2007 lalu. Sangat tepat jika dengan pengalaman yang dimiliki, Korea Selatan menjadi mitra strategis bagi Indonesia yang sedang membangun IKN Nusantara, tambah Bamsud.